Di video sebelumnya, kita melihat bagaimana Megawati meletakkan fondasi-fondasi krusial bagi Indonesia modern. KPK, MK, Pilpres langsung. Di atas kertas, sebuah warisan yang solid. Tapi, seperti yang selalu kita katakan di Kartel ID, setiap medali selalu punya dua sisi. Dan di balik citra, ibu bangsa yang pendiam, tersimpan kebijakan-kebijakan kontroversial dan sisi kelam yang jarang dibahas tuntas. Kritik utama yang selalu melekat padanya adalah citranya sebagai Presiden Menara Gading, seorang pemimpin yang dianggap dingin, elitis, dan terputus dari denyut nadi wong cilik yang menjadi basis massa utamanya. Dan dari Menara Gading inilah lahir keputusan-keputusan yang hingga hari ini masih menjadi perdebatan sengit. Penjualan aset-aset negara yang strategis, pembebasan para tersangka korupsi kelas kakap dari skandal BLBI, hingga pendekatan militer yang keras di daerah-daerah konflik. Ini adalah sisi lain dari sang pewaris tahta, sisi yang jarang muncul di buku-buku sejarah resmi. Jadi, apa saja keputusan-keputusan fatal yang dibuat di balik citranya yang pendiam, dan seberapa besar harga yang harus dibayar oleh Indonesia akibat kebijakan-kebijakan tersebut? Ingat, Megawati mewarisi sebuah negara yang nyaris bangkrut, kas negara kosong, utang menumpuk. Pemerintahannya butuh uang cepat untuk bisa bernapas, dan mereka menemukan sebuah solusi yang sangat cepat, sekaligus sangat kontroversial. Dan ini yang melekat di pikiran masyarakat hingga hari ini, yaitu jual aset negara. Dan kasus yang paling menjadi sorotan adalah penjualan salah satu permata mahkota BUMN saat itu, Indosat. Indosat bukan sekadar perusahaan telekomunikasi. Ia adalah simbol kedaulatan teknologi Indonesia, pengelola satelit Palapa yang legendaris, aset yang sangat strategis. Pada tahun 2002, pemerintahan Megawati menjual 41,94% saham Indosat kepada Singapore Technologies Telemedia, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Singapura. Alasan resmi pemerintah? Pragmatis, penjualan ini menghasilkan dana segar 5,6 triliun rupiah yang sangat dibutuhkan untuk menambal APBN yang bocor. Tapi disinilah kritik tajam mulai muncul. Pertama, harga. Banyak pengamat ekonomi menilai Indosat dijual terlalu murah atau diobral, jauh di bawah nilai aset sesungguhnya. Kedua, dan ini yang paling fatal, hilangnya kedaulatan. Dengan menjual saham mayoritas ke entitas asing, Indonesia kehilangan kontrol atas salah satu infrastruktur telekomunikasi paling vital di negeri ini. Kedaulatan data dan komunikasi kita dipertaruhkan. Dan Indosat bukan satu-satunya. Serangkaian BUMN lain juga dilepas ke pihak swasta atau asing. Sebuah kebijakan yang oleh para pendukungnya disebut sebagai langkah reformasi yang berani, tapi oleh para pengkritiknya disebut sebagai penjualan garasi aset bangsa. Sebuah langkah pragmatis untuk menyelamatkan anggaran jangka pendek, atau sebuah kebijakan rabun jauh yang mengorbankan kedaulatan jangka panjang? Pertanyaan ini menjadi semakin panas saat kita melihat skandal berikutnya yang menyangkut uang yang jauh lebih besar dan para penjahat kerah putih dari masa lalu. Ingat krisis moneter 1998? Untuk menyelamatkan sistem perbankan dari kehancuran total, Bank Indonesia menyuntikkan dana darurat ratusan triliun rupiah. Namanya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Niatnya baik, tapi praktiknya adalah perampokan. Sebagian besar dana talangan itu justru diselewengkan oleh para pemilik bank itu sendiri untuk memperkaya diri dan kabur ke luar negeri. Hasilnya, negara selamat dari krisis, tapi kini menanggung beban utang BLBI yang luar biasa besar. Sementara para malingnya hidup mewah di Singapura. Inilah bom waktu yang meledak di tangan Megawati saat ia menjadi presiden. Ia harus menagih utang-utang raksasa ini. Tapi para pengutang ini bukan orang biasa. Mereka adalah para konglomerat super kaya dengan koneksi politik yang sangat kuat. Pemerintahannya kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan yang hingga hari ini menjadi kontroversi terbesar, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun ke-2002. Inpres ini memberikan jaminan kepastian hukum kepada para obligor dengan memberikan apa yang disebut surat keterangan lunas atau SKL. Sederhananya begini, para obligor diminta membayar sebagian utang mereka. Sebagai imbalannya, mereka akan mendapatkan surat sakti ini yang membebaskan mereka dari segala tuntutan pidana korupsi di masa depan. Para pendukung kebijakan ini berkata, ini adalah langkah pragmatis daripada menghabiskan puluhan tahun mengejar mereka tanpa hasil. Lebih baik mendapatkan kembali sebagian uang negara secepat mungkin untuk menyehatkan ekonomi. Tapi para kritikus menyebutnya sebagai pengampunan dosa bagi para perampok negara. Samsul Nur Salim, obligor terbesar, misalnya, utangnya ratusan triliun, namun ia dilepaskan setelah menyerahkan aset yang nilainya diperdebatkan. Keadilan dikorbankan
demi kepastian hukum bagi para konglomerat. Apakah ini sebuah langkah pragmatis yang terpaksa diambil oleh seorang pemimpin di tengah krisis yang pelik? Ataukah ini adalah sebuah kompromi politik tingkat tinggi di mana negara menyerah pada kekuatan para oligarki? Selain mewarisi ekonomi yang rapuh, Megawati juga mewarisi sebuah perang saudara yang tak kunjung usai di Aceh. Perundingan damai yang dirintis di era sebelumnya menemui jalan buntu. Kesabaran Jakarta pun habis. Megawati, sang putri proklamator yang partainya menjadi korban kekerasan negara di peristiwa Kuda Tuli, kini mengambil keputusan yang sangat keras. Sebuah keputusan yang mengejutkan, banyak pihak yang menganggapnya sebagai simbol perjuangan sipil. Pada Mei tahun 2003, ia menetapkan status darurat militer di Nanggro Aceh, Darussalam. Ini bukan sekadar operasi keamanan biasa, ini adalah operasi militer terbesar di Indonesia sejak invasi ke Timur Timur. Puluhan ribu prajurit, TNI dan polisi dikerahkan untuk menumpas kekuatan GAM hingga ke akarnya. Perang terbuka pun meledak. Pertempuran sengit terjadi di kota-kota dan desa-desa. Namun, seperti dalam semua perang, korban terbesarnya adalah warga sipil. Ribuan orang mengungsi, ratusan nyawa melayang, dan pelanggaran HAM dari kedua belah pihak dilaporkan terjadi. Pendekatan sapu bersih ini mungkin berhasil melemahkan kekuatan militer GAM, tapi juga menciptakan luka trauma yang sangat dalam bagi masyarakat Aceh. Bagi para pendukungnya, ini adalah langkah tegas yang diperlukan seorang pemimpin untuk menjaga keutuhan NKRI, sebuah pil pahit yang harus diambil. Tapi bagi para pengkritiknya, ini adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Seorang putri proklamator yang partainya sendiri pernah menjadi korban kekerasan negara, kini menggunakan aparatur negara yang sama untuk melakukan operasi militer berskala besar. Ironi ini menjadi semakin tajam saat kita melihat pendekatannya pada kasus-kasus HAM masa lalu. Di saat ia begitu tegas mengerahkan militer di Aceh, pemerintahannya justru terlihat lemah dan tidak berdaya dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan oknum-oknum jenderal dari masa lalu. Kekuatan negara yang seolah hanya tajam ke bawah dan keluar, namun tumpul ke atas dan ke dalam. Sebuah paradoks yang akan selamanya menjadi bagian dari warisannya yang kompleks. Jadi, inilah warisan Megawati Soekarnoputri. Sebuah warisan yang penuh dengan paradoks. Di satu sisi, ia adalah arsitek dari pilar-pilar demokrasi modern Indonesia. Di sisi lain, ia adalah pemimpin dari kebijakan-kebijakan yang sangat kontroversial. Lalu, bagaimana kita memahami sosok yang begitu kontradiktif ini? Mungkin, jawabannya terletak pada tema sentral yang kita bahas di video pertama. Bayang-bayang ayahnya. Ia adalah penjaga warisan ajaran Soekarno yang pro rakyat kecil. Tapi kebijakannya, seperti penjualan aset negara dan penyelesaian BLBI oleh para kritikus, justru dianggap menguntungkan para elit dan pemodal besar, jauh dari semangat Wong Cilik. Ia terbukti sebagai seorang reformer institusional yang berani. Ia membangun rumah demokrasi yang baru. Namun di saat yang sama, ia adalah seorang elitis konservatif. Ia mengisi rumah baru itu dengan gaya politik zaman lama yang sentralistik dan menjaga jarak. Pada akhirnya, ia mungkin berhasil menjaga api warisan Soekarno. Tapi di saat yang sama, ia juga terperangkap dalam bayangan gaya politik elitis yang diwarisinya. Jadi, bagaimana sejarah akan mengingatnya? Sebagai ibu demokrasi yang meletakkan fondasi hukum kita, ataukah sebagai ratu dari Menara Gading yang kehilangan sentuhan dengan akar rumputnya? Mungkin keduanya benar, dan itulah kompleksitas dari seorang pewaris takhta. Tapi yang jelas, semua pemimpin pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Salam kami Kartel ID.